Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Lord of the Ring seri ketiga yang berjudul The Lord of the Ring The Return of the King yang dirilis pada tahun 2003, masih diproduksi oleh Wingwood Film dan diproduseri oleh Newland Cinema. Disutradai oleh Peter Jackson dan dibintangi oleh aktor yang sama dari film sebelumnya. Saya saranin yang belum nonton film pertama dan kedua untuk nonton terlebih dahulu biar paham. Walaupun sebenarnya nggak paham, tapi dipaham-pahami saja. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan kilas balik dua hobbit, yaitu Sméagol dan temannya, Déagol, yang sedang memancing di sungai bagian utara Middle-earth. Joran Déagol diseret oleh ikan besar, membuat Déagol terjatuh dan tenggelam. Saat di dasar, Déagol tak sengaja menemukan cincin Sauron yang sebelumnya dipakai oleh Isildur. Setelah berhasil ke permukaan, Sméagol melihat cincin yang ditemukan Déagol, dan ia ingin merebut cincinnya dari Déagol. Mereka berdua terjadi rebut-rebutan hingga akhirnya Sméagol dengan tega membunuh temannya sendiri. Setelah mendapatkan cincin, Sméagol dikucilkan oleh bangsanya hingga akhirnya ia berlindung di dalam goa. Hari demi hari cincin Sauron menguasai jiwa Sméagol. Namun cincin tersebut mengaruniani Sméagol dengan umur yang sangat panjang, serta membuat tubuh Sméagol menjadi seperti alien, bertubuh kurus dan pemakan daging mentah. Dari sinilah Sméagol dijuluki Gollum. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Theoden, dan Éomer melakukan perjalanan melalui hutan Forgotten, kemudian bertemu Pippin dan Merry yang sedang menikmati kemenangannya mengalahkan pasukan Isengard. Gandalf juga bertemu Thirbert yang memberitahu Gandalf bahwa Saruman mengunci dirinya di atas menara. Gak lama kemudian Saruman muncul lalu mengatakan bahwa ia ingin berdamai. Namun permintaan damai ditolak oleh Raja Theoden karena telah membunuh prajurit serta rakyat Rohan terlalu banyak. Saruman mencoba menyerang dengan tongkatnya, namun sekarang kekuatan Saruman telah hilang. Girma diam-diam muncul membelakangi Saruman. Di sini Theoden memaafkan Girma dan menyuruh Girma untuk kembali bergabung dengan Rohan. Namun Saruman memotong perkataan Theoden dengan kata-kata kotor terhadap wilayah Rohan yang dilanjutkan dengan menampar Girma. Sadar bahwa selama ini perbuatannya salah, Girma menusuk Saruman. Namun Girma terkena anak panah dari Legolas. Saruman akhirnya terjatuh dan meninggal. Di sini Pippin melihat bola bekel milik Saruman dan akan mengambilnya. Namun Gandalf bergegas merebut bolanya dari Pippin karena bola bekel tersebut sangat berbahaya. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke Edoras. Di saat malam hari, Pippin yang penasaran dengan bola Saruman diam-diam mengambil bolanya dari Gandalf. Kemudian Pippin melihat isi bola tersebut yang berakibat jiwa Pippin bertemu Sauron. Gandalf terbangun dan langsung melepaskan bolanya dari Pippin. Setelah sedikit sadar, Pippin menjelaskan bahwa Sauron bertanya tentang cincin utama dan ia mengira bahwa Pippinlah yang membawa cincinnya. Pippin juga melihat pohon putih di kerajaan Gondor yang akan terbakar. Gandalf langsung berpikir bahwa Sauron sebentar lagi akan menyerang kerajaan Gondor.
terutama di wilayah Minas Tirith. Kini Gandalf bakal menuju ke Gondor untuk memberitahu Raja Denethor, ayah Boromir, bahwa Sauron akan menyerang kerajaannya. Ditemani oleh Pippin, Gandalf tancap kuda dengan kuda kesayangannya. Sesampainya di kerajaan Gondor, Gandalf dan Pippin menghadap Raja Denethor. Kemudian memberitahu bahwa pasukan Sauron akan menyerang Minas Tirith dalam waktu dekat. Namun Denethor malah berpikir bahwa Gandalf ada maksud selain memberitahu kedatangan musuh, seperti Aragorn, putra Arathorn yang akan kembali mengambil kerajaan Gondor. Jadi Aragorn ini sebenarnya pewaris asli kerajaan Gondor, namun Aragorn malah memilih pergi berkelana menjadi penjaga hutan. Denethor yang keras kepala bersikeras tidak akan menyerahkan kerajaan Gondor kepada Aragorn. Daripada ribut, Gandalf dan Pippin memilih keluar dari hadapan Denethor. Di depan kerajaan, Gandalf melihat ke arah Gunung Dom yang langitnya berwarna merah disertai kilatan petir. Gandalf mengungkapkan bahwa kekuatan Sauron sudah terkumpul dan kini musuh sudah bersiap untuk menyerang. Bukan hanya orc, tapi ada juga manusia yang terdiri dari pasukan Haradrim. Haradrim dari selatan serta tentara bayaran dari pesisir yang sekarang menjadi pengikut Sauron. Kita ke tokoh peran utamanya, yaitu Frodo. Frodo, Sam, dan Gollum berhasil sampai di Minas Morgul. Mereka menemukan tangga berliku yang tersembunyi di dekat Gunung Dom. Di sini Frodo seperti terpanggil ke arah kerajaan. Dengan sigap, Sam menarik Frodo kembali ke tempatnya. Setelah itu, cahaya besar meluncur ke arah langit dengan dahsyatnya. Gak lama kemudian, Nazgul muncul, lalu mengeluarkan pasukan orc dari kerajaannya. Melihat hal tersebut, Frodo, Sam, dan Gollum bergegas naik ke atas tebing. Beberapa jam kemudian, orc sampai di Osgiliath, melewati jalur sungai. Faramir dan pasukannya menyadari dan bersiap melawan pasukan orc. Tanpa basa-basi terjadilah pertempuran. Karena pasukan orc terlalu banyak, Faramir sudah tidak bisa lagi menahannya. Ditambah kedatangan Nazgul membuat Faramir semakin migran. Kemudian Faramir menyuruh pasukannya untuk mundur. Dalam pelariannya, Gandalf membantu Faramir dan pasukannya dengan mengeluarkan cahaya terang ke arah para Nazgul. Sesampainya di kerajaan Minas Tirith, Faramir menghadap ke ayahnya, namun ia malah dimaki-maki oleh ayahnya sendiri karena selalu gagal dalam peperangan, tidak seperti Boromir yang tangguh. Ditambah Faramir telah membebaskan Frodo beserta cincinnya. Kini Osgiliath telah dikuasai oleh orc. Pemimpin Nazgul memerintahkan kaptennya untuk mengarahkan semua pasukan orc demi memusnahkan populasi Minas Tirith. Penyihir Angmar dari Nazgul juga mengatakan bahwa ia sendiri yang akan melawan Gandalf. Di Minas Tirith sendiri, Pippin mengajukan dirinya untuk mengabdi ke kerajaan Minas Tirith. Didampingi Faramir, Pippin menghadap Denethor. Denethor menerima pengabdian Pippin, namun lagi-lagi Denethor menyinggung kekalahan Faramir. Intinya, Denethor lebih sayang sama Boromir daripada Faramir. Karena sakit hati namun masih sayang dengan ayahnya, Faramir memutuskan untuk turun tangan merebut kembali Osgiliath. Sementara di tebing dekat Gunung Dom, Gollum dengan sengaja mengambil bekal roti Frodo dan Sam secara diam-diam. Kemudian meremas-remasnya di atas tubuh Sam, lalu membuang sisa roti ke bawah tebing. Sam terbangun dan terjadilah keributan.
Frodo memisahkan Gollum dan Sam. Setelah itu Gollum menuduh Sam kalau Sam ini telah menghabiskan semua bekal. Sayangnya Frodo percaya dengan Gollum, membuat Sam sangat kecewa. Sam meminta cincin dari Frodo untuk membawanya sementara agar beban yang dirasakan Frodo agak ringan. Namun Frodo malah memarahi Sam dan menyuruh Sam untuk pulang saja. Go home. Mendengar perkataan Frodo, Sam menangis dan membiarkan temannya pergi bersama Gollum. Faramir dan sebagian pasukannya mulai terjun ke arah Osgiliath. Para orc mulai melepaskan anak panahnya, yang membuat pasukan Faramir langsung gugur. Kerajaan Rohan yang dipimpin Theoden sedang melakukan perjalanan ke Gondor untuk membantu Minas Tirith melawan pasukan Sauron. Di saat bermalam, Aragorn didatangi Elrond, ayahnya Erwin, kekasih sejatinya Aragorn. Elrond memberitahu Aragorn bahwa Erwin sedang sekarat. Hidupnya hanya bergantung dengan cincin utama. Jika tak dilenyapkan, maka Erwin bakal meninggal. Elrond juga memberikan pedang Gondor yang sudah diperbaiki. Pedang ini dulunya dipakai oleh Isildur untuk mengalahkan Sauron, dan kini pedangnya berada di tangan Aragorn, pewaris Gondor sebenarnya. Elrond meyakini bahwa Aragorn bisa memanggil pasukan yang sudah mati, maka dari itu Elrond menyuruh Aragorn untuk pergi menuju Dimhoth, sebuah tempat yang dihuni oleh pasukan hantu. Langsung saja Aragorn, Legolas, dan Gimli menuju ke Dimhoth. Kepergian Aragorn membuat prajurit Rohan bingung. Namun Theoden mengungkapkan bahwa Aragorn tak pergi melainkan memanggil bantuan. Pagi harinya Aragorn sampai di pintu masuk Dimhoth. Keangkaran tempat tersebut membuat kedua kuda mereka lari terbirit-birit. Setelah itu mereka bertiga memasuki Dimhoth. Theoden bersiap untuk memimpin 6.000 pasukannya menuju Minas Tirith. Eowyn dan Merry diam-diam ikut di belakang pasukan Theoden tanpa Theoden ketahui. Kita kembali ke kelompok Aragorn yang sudah sampai di sebuah kerajaan bawah tanah. Di sini mereka bertemu hantu raja yang dulunya pernah bergabung bersama Gondor melawan Sauron. Kemudian muncul para prajuritnya yang mengepung kelompok Aragorn. Di saat hantu raja menyerang Aragorn, Aragorn langsung menangkisnya dengan pedang Gondor. Hal tersebut membuat hantu raja sadar bahwa yang dihadapannya adalah pewaris Gondor. Aragorn mengajak semua hantu untuk membantunya melawan Sauron. Namun belum sempat menjawab, para hantu menghilang secara perlahan. Gak lama kemudian terjadi getaran yang menimbulkan jutaan tengkorak longsor ke arah mereka bertiga. Aragorn, Legolas, dan Gimli bergegas menghindar dan berhasil keluar dari Dimhoth. Selesai itu, hantu raja kembali muncul sambil mengatakan bahwa dirinya siap membantu perang melawan Sauron. Di pesisir pantai, Aragorn, Gimli, dan Legolas menghadang pasukan bayaran Sauron. Kemudian menyerang semua pasukan bayaran bersama prajurit hantu. Di sisi lain, pasukan Orc mulai mengepung Minas Tirith. Sementara Faramir kembali dengan keadaan sekarat. Faramir dibawa ke hadapan Denethor, membuat Denethor sangat terpukul karena garis keturunannya telah berakhir. Di saat Pippin mengecek keadaan Faramir, ternyata Faramir ini masih hidup. Keadaan sekarang menjadi kacau balau. Kerajaan Minas Tirith kini sudah dihancurkan oleh pasukan Sauron. Frodo terus mengikuti arahan Gollum, memasuki sebuah terowongan. Di dalam terowongan, Gollum diam-diam bersembunyi sambil mengeluarkan suara ke arah Frodo. Frodo mengikuti suara Gollum dan berakhir di sisa-sisa tengkorak yang diglubet sarang laba-laba.
Sam yang sedang menuruni tebing terjatuh lalu menemukan roti peri yang ternyata dibuang oleh Gollum. Mengetahui Gollum punya niat jahat, Sam sebagai teman Frodo kembali ke atas untuk menolong Frodo. Di saat takut-takutnya, Frodo mengingat lampu pemberian Galadriel. Kemudian Frodo menyalakan lampu tersebut. Di saat itu juga muncul laba-laba raksasa yang disebut Shelob. Frodo lari terbit-birit hingga akhirnya ia tersangkut ke jaring. Di sini, Frodo melihat Gollum yang terlihat sengaja membiarkan Frodo mati dimakan Shelob. Frodo akhirnya marah lalu mulai menebas-nebas jaring hingga berhasil lolos dari kejaran Shelob. Setelah itu, Frodo dan Gollum bertarung, saling merebutkan cincin utama. Setelah pertarungan mereda, Frodo meninggalkan Gollum, namun Gollum malah menerjang Frodo yang pada akhirnya Gollum terkena imbasnya, jatuh ke dalam jurang. Frodo melanjutkan perjalanannya dengan keadaan lemas. Di saat tujuannya hampir dekat, Shelob muncul lalu menyengat Frodo sampai pingsan. Frodo digubet-gubet dengan jaring, namun tak lama kemudian Sam datang dan terjadilah pertarungan antara Sam dan Gonggo Sawah. Sam berhasil menusukkan pedangnya ke perut Shelob, membuat Shelob memilih kabur. Sam mencoba untuk membawa Frodo, namun tiba-tiba terdengar suara Old yang mendekat. Sam bergegas bersembunyi dan membiarkan Frodo dibawa oleh bangsa Old. Kita kembali ke Minas Tirith, di mana Faramir yang belum mati akan dibakar oleh ayahnya. Pippin mencoba menghalangi upacara bakar-bakaran, namun upayanya sia-sia. Kemudian Pippin berlari menemui Gandalf. Setelah bertemu, Pippin memberitahu bahwa Denethor akan membakar Faramir yang masih hidup. Langsung saja, Gandalf dan Pippin menemui Denethor. Di tengah jalan, Gandalf dihadang oleh pemimpin Nazgul yang berhasil menghancurkan tongkat Gandalf. Di saat Nazgul akan membunuh Gandalf, tiba-tiba terdengar suara trompet membuat Nazgul memilih pergi. Ternyata trompet tersebut berasal dari pasukan Rohan yang baru tiba. Theoden memberikan pidato semangat kepada prajuritnya. Setelah itu, Theoden memerintahkan semua prajurit Rohan untuk maju, dan terjadilah pertempuran. Di sisi lain, Denethor yang masih dalam keputusasaan mulai menyiram minyak zaitun ke tubuhnya serta Faramir. Saat itu juga Gandalf datang untuk menahan Denethor. Namun Denethor dengan cepat mengambil obor lalu membakar kayunya. Gandalf langsung memacu kudanya lalu mendorong Denethor, sementara Pippin menurunkan Faramir dari atas kayu. Denethor yang tak terima mencoba menyerang Pippin, namun Shadowfuck dengan sigap menendang Denethor hingga terpental ke arah api dan membakar tubuhnya. Denethor berlari tanpa henti sampai jatuh ke atas tebing, dari tebing. Sedangkan Theoden berhasil menguasai medan perang, namun ia tak bertahan lama. Kini pasukan Sauron datang dengan menunggangi gajah super besar. Dengan keyakinan penuh, pasukan Theoden kembali bersemangat menyerang para gajah besar. Walaupun bentuknya kecil, pasukan Theoden berhasil menumbangkan beberapa gajah besar. Kemudian muncul Nazgul menyerang Theoden beserta kudanya. Di saat itu juga, Éowyn dan Merry datang menyerang Nazgul. Éowyn berhasil menyingkirkan naga Nazgul dengan memenggal kepalanya. Di saat itu juga, kapal bajak laut yang ditunggu pasukan Old tiba.
Namun para Orc dikejutkan dengan munculnya Aragorn dari kapal, kemudian disusul dengan ribuan prajurit hantu yang dengan cepat membabat habis pasukan Sauron. Eowyn berhasil dikalahkan oleh Nazgul, namun tiba-tiba Merry muncul lalu menusukkan pedang ke tubuh Nazgul. Kemudian disusul dengan tebasan dari pedang Eowyn ke arah Nazgul dan akhirnya Nazgul pun mati. Pertarungan semakin ramai, membuat kedua kubu sama-sama bahagia. Eowyn menghampiri Theoden yang terluka. Kemudian Theoden mengungkapkan kata-kata terakhirnya. Setelah itu Theoden tewas. Kini pasukan Sauron berhasil dikalahkan. Prajurit hantu yang berhasil menyelesaikan tugasnya pamit kepada Aragorn. Namun sayang, Aragorn tak memberikan oleh-oleh untuk prajurit hantu, membuat hantu kecewa. Kita kembali ke Sam yang berusaha mengikuti Frodo masuk ke dalam sarang Orc dan berhasil menemukan Frodo yang terikat sambil telanjang. Frodo menyesal atas perbuatannya kepada Sam. Setelah itu mereka menyamar sebagai Orc, kemudian bergabung dengan pasukan Orc yang lain. Frodo dan Sam diam-diam misah lalu pergi ke atas Gunung Dom. Saat mendaki, Frodo merasa kelelahan dan berat karena efek cincin yang dibawa Frodo. Sam memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sementara Aragorn mengusulkan untuk memimpin semua tentara yang tersisa ke Gerbang Hitam dengan tujuan memancing Orc menjauh dari jalan yang akan dilalui Frodo dan Sam. Singkat cerita, Aragorn dan semua prajurit berhasil sampai di depan Gerbang Hitam. Kemudian gerbang tersebut terbuka dan satu kapten Orc muncul menghampiri kelompok Aragorn. Kapten tersebut menunjukkan baju milik Frodo dan mengungkapkan bahwa Frodo telah mati. Di sini Aragorn muak lalu memenggal kepala Kapten Orc. Setelah itu gerbang terbuka lagi dan muncullah pasukan Orc dari dalam. Kita kembali ke Frodo dan Sam yang sedang melanjutkan mendaki ke Gunung Dom. Namun Frodo kembali lemas tak berdaya. Karena teman yang baik, Sam menggendong Frodo sembari memberi semangat kepada Frodo. Di saat sampai tujuan, Gollum yang ternyata masih hidup kembali muncul dan langsung menyerang Sam, membuat Sam dan Frodo terjatuh. Gollum tanpa henti mencekik Frodo. Sam yang melihatnya melempar batu ke arah Gollum, membuat Gollum terpental. Sam menyuruh Frodo lebih dulu ke lava Gunung Dom, sementara dirinya menahan Gollum. Di Gerbang Hitam mulai terjadi pertempuran hebat. Para Nazgul juga berterbangan membantu pasukan Orc. Namun gak lama kemudian, para burung emprit datang membunuh semua naga Nazgul. Frodo kini berhasil sampai di atas lava Gunung Dom. Kemudian Sam datang. Di saat Frodo akan menjatuhkan cincinnya, Frodo kerasukan jiwa Sauron, membuat Frodo tak mau membuang cincinnya dan akan memakai cincin tersebut. Gollum datang dan langsung menggebuk Sam. Kemudian Gollum berusaha merebut cincinnya dari Frodo dengan menggigit jari Frodo sampai putus. Frodo yang sadar kembali mendorong Gollum sampai jatuh ke lava beserta cincin Sauron. Frodo yang kelendotan ditarik oleh Sam dan mereka akhirnya berhasil menghancurkan cincin utama milik Sauron. Begitu juga dengan semua pasukan Sauron yang kini lenyap ke dalam tanah. Sam dan Frodo berusaha keluar dari Gunung Dom. Di saat mereka berdua terdampar di tengah lava, Gandalf datang bersama burung emprit, lalu membawa Sam dan Frodo pergi dari Gunung Dom. Beberapa jam kemudian, Frodo siuman dan terlihat bahagia ketika melihat Gandalf dan teman-temannya masih hidup. Beberapa hari kemudian, Aragorn diresmikan menjadi Raja Isildur.
Setelah menjadi raja, Legolas membawa sebuah kejutan dengan mendatangkan Arwen. Iya benar. Membuat Aragorn sangat senang, kemudian bertukar air liur dengan Arwen. Selesai itu, semua orang, peri dan kurcaci tunduk kepada keempat hobbit yang telah menyelamatkan Middle-earth dari Sauron. Tanpa mereka, cincin Sauron tak akan hancur. 13 bulan kemudian, keempat kurcaci kembali ke Shire. Sam mendapatkan wanita pujaannya dan menikah. Kemudian keempat hobbit pergi ke sungai bersama Bilbo yang terlihat sangat tua. Mereka menemui Elrond, Galdrin, kemudian para raja memberi tempat untuk Bilbo dan Gandalf untuk menuju keabadian. Sedangkan Frodo yang menyadari bahwa tidak akan memiliki keabadian, akhirnya memutuskan untuk ikut berlayar bersama kelima orang hebat menuju keabadian. Film ini ditutup dengan Sam kembali ke istri dan anaknya. Frodo sengaja meninggalkan Sam agar Sam ini menjadi tokoh utamanya dalam menghancurkan cincin Sauron. Tanpa Sam, Frodo tak bakal bisa sampai ke Gunung Dom. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film The Lord of the Rings: The Return of the King. Semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ikan hiu makan tomat. Terima kasih sudah menonton sampai tamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yandah!